Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai wawasan lintas agama, dan pembahasan kali ini kita terfokus pada pembahasan agama Yahudi. Namun kali ini kita tidak membahas ranah teologisnya, melainkan kita membahas mengenai karakteristik ataupun ciri khas Yahudi yang selama ini membuat saya kepo untuk cari tahu. Jadi teman-teman, kalau kita melihat video maupun gambar mengenai Yahudi, pasti sering muncul gambar di mana Yahudi itu identik dengan pakaian hitam, topi bundar, dan yang bikin penasaran adalah kenapa mereka memiliki jambang yang begitu panjang. Ya, hal ini wajar sih kalau kita yang melihatnya cenderung aneh, karena kita tidak pernah menjumpai model potongan rambut seperti ini di sini khususnya ya. Sama seperti model rambut tonsur yang ada dalam agama Katolik ataupun rambut sikha yang ada dalam agama Hindu yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video atau yang ada di komentar tersemat atau yang ada di atas ini. Oke. Nah, dari video sebelumnya kita memahami bahwa model potongan rambut yang demikian dalam agama Kristen Katolik serta agama Hindu itu merupakan praktik anjuran keagamaan. Nah, lalu bagaimana praktik memanjangkan jambang dalam agama Yahudi ini? Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan terlebih dahulu kamu mengklik tombol subscribe serta juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru mengenai video topik wawasan lintas agama yang tentunya akan menambah wawasan kamu mengenai keragaman keagamaan yang semoga dengan semakin banyak tahu membuat kita semakin dapat berpikir bijak serta meningkatkan nilai toleransi kita. Namun kalau kamu tidak yakin video-video yang saya buat bermanfaat serta cocok buat kamu, oke, kamu dapat tahan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Tapi dengan syarat, coba dulu nonton video ini hingga usai. Nah teman-teman, menurut The Dictionary of Jewish Term, jambang yang memanjang oleh laki-laki Yahudi ini dikenal dengan sebutan payot atau payes dalam dialek Yiddish, yang berarti tepi, dengan maksud rambut tepi kepala, yang mana praktik ini biasanya dilestarikan oleh laki-laki pemeluk Yahudi dari kelompok Ortodoks. Dan teman-teman, kelompok Yahudi Ortodoks ini sebenarnya memiliki nama sebutan Yahudi Haredim, di mana mereka merupakan kelompok komunitas Yahudi yang terkenal begitu ketat dan taatnya terhadap hukum-hukum Taurat serta juga hukum Talmud. Haredim ini juga punya subkelompok lagi yang disebut dengan Hasidim, yang juga bagian dari Yahudi Ortodoks. Nah, karena mereka sangat taat dengan hukum Taurat maupun hukum Talmud, maka perlu teman-teman ketahui bahwa Yahudi Ortodoks umumnya menolak modernitas atau menyesuaikan hukum Yahudi dengan modernitas, serta pula menolak mendirikan negara Israel, karena hal tersebut bertentangan dengan hukum Talmud. Makanya tidak heran ada gerakan dari kelompok ini yang begitu semangat berkampanye anti-Zionis seperti gerakan Naturi Karta. Oke, kalau Yahudi Ortodoks yang begitu taat saja menolak berdirinya negara Israel, lalu Yahudi golongan apa yang menjadikan dan yang mendirikan negara Israel? Jadi teman-teman, Yahudi yang mendukung dan mendirikan negara Israel disebut dengan Yahudi Hiloni. Nah, buat teman-teman yang penasaran mengenai topik ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena insya Allah akan kita bahas mengenai topik ini di episode berikutnya, insya Allah ya. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan ya. Jadi teman-teman, dalam Yudaisme atau dalam Yahudi dipahami bahwa memanjangkan jambang atau peyot ini merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah dalam Torah, tepatnya dalam Imamat pasal 19 ayat 27 tentang larangan mencukur sisi kepala. Adapun selain jambangnya atau peyot, aturan dalam Imamat pasal 19 ayat 27 ini juga merujuk kepada aturan larangan mencukur jenggot bagi laki-laki Yahudi. Nah, oleh karenanya tidak heran jika laki-laki Yahudi selain panjang jambangnya juga berjanggut seperti itu. Nah, menurut Maimonides yang merupakan rabi atau ulamanya Yahudi yang paling otoritatif mengatakan bahwa fungsi payot serta jenggot ini untuk membedakan antara komunitas Bani Israel dengan para penyembah berhala yang mencukur janggutnya di masa lalu. Adapun jambang ini juga dipraktikkan oleh Yahudi di Yaman atau disebut dengan Yahudi Temanim, dan payot ini mereka sebut dengan istilah simonim yang secara harfiah berarti tanda, dengan maksud untuk membedakan antara komunitas Yahudi dengan komunitas Muslim di sana. Nah, sejak kapankah seorang laki-laki Yahudi memanjangkan jambang payotnya serta memanjangkan janggutnya? Ya, kalau berbicara mengenai janggut, tentu
mereka memanjangkan ketika mereka sudah dewasa dan bulu ke wajahnya telah tumbuh seperti itu ya. Akan tetapi bagaimana dengan jambang payotnya? Jadi teman-teman, dalam Yahudi ada sebuah tradisi yang disebut dengan upserin. Nah, upserin ini di mana seorang anak laki-laki itu dibiarkan panjang rambutnya hingga berusia 3 tahun. Nah, setelah mereka menginjak umur di usia 3 tahun, rambut mereka kemudian dicukur. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya praktik seperti ini dalam Yahudi merupakan ritual yang sifatnya baru dan baru muncul pada abad ke-17. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Antropologi dan Psikologi di Universitas Ibrani Yerusalem yang bernama Yoram Bilu. Nah, menurutnya praktik ini tidak ada dasarnya dalam tradisi keagamaan Yahudi, melainkan merupakan adopsi dari tradisi akikah dalam Islam oleh Yahudi yang hidup berdampingan dengan Muslim seperti Yahudi di Palestina, Yahudi di Maroko, maupun Yahudi yang ada di Spanyol, seperti itu. Adapun khusus bagi Yahudi Ortodoks, sudah barang tentu bagian jambang payot anak-anak mereka dibiarkan panjang begitu saja. Sehingga kita juga dapat melihat anak-anak Yahudi Ortodoks semenjak kecil sudah memiliki jambang payot di sisi kepalanya. Namun ada pula kalangan Yahudi yang tidak membiarkan jambang payot anaknya itu memanjang sejak ritual upserin hingga mereka mencapai bar mitzvah. Nah, bar mitzvah sendiri kalau dalam Islam seperti usia balik seorang anak, di mana ketika mereka sudah memasuki usia balik, mereka menjadi sah sebagai seorang yang tunduk terhadap hukum agama Yahudi. Nah, kalau dalam Islam disebut dengan sebutan mukallaf, yakni seseorang yang telah dibebankan hukum agama. Biasanya bar mitzvah ini dilakukan ketika mereka menginjak usia 13 tahun untuk laki-laki dan 12 tahun untuk wanitanya. Nah, menurut kitab Talmud, larangan mencukur payot serta janggut ini secara tradisional dipahami sebagai larangan menghilangkan seluruh rambut dengan menggunakan pisau cukur. Nah, dalam artian memendekkan payot atau jenggot dengan tidak menggunakan pisau cukur, maka hal itu tidak mengapa. Nah, oleh karenanya sejak abad pertengahan, Yahudi di Jerman dan Italia atau di negara-negara mayoritas Kristen, mereka mengakali untuk memuluskan wajahnya dan menghilangkan rambut wajahnya dengan menggunakan batu apung serta bahan kimiawi atau bahkan dengan gunting seperti itu. Adapun umat Yahudi yang tinggal di kawasan mayoritas Muslim seperti di Yaman, Maroko, Andalusia, Palestina, itu mereka cenderung memanjangkan janggut dan peyotnya karena kondisi yang mendukung. Nah, komunitas Yahudi Ortodoks dari golongan Hasidim, mereka memiliki tradisi memanjangkan jenggot dan jambangnya serta sangat pantang memendekkannya. Nah, praktik ini dipengaruhi oleh tradisi kabbalistik atau ajaran mistik Yahudi dalam kitab Zohar yang menganggap jenggot itu merupakan bagian hal yang suci. Nah, Rabbi Ishak Luria, seorang rabi kabalis yang dikenal dengan nama akronimnya sebagai Arizal, ia bahkan mengatakan agar berhati-hati untuk tidak menyentuh jenggotnya supaya agar tidak ada helai dari jenggot tersebut yang rontok. Namun teman-teman, walaupun para Kabbalah sangat ketat dalam tradisi ini, di Italia mencukur jenggot merupakan hal yang umum dilakukan oleh para pengikut Kabbalah tersebut. Seorang Kabbalah Italia bahkan sampai pada tingkat yang menyatakan bahwa mencukur jenggot hanya dilarang di tanah Kanaan atau di tanah Palestina. Nah, Rabbi Ishak Samuel Reggio bahkan mencoba membuktikan bahwa perintah Talmud ini tidak lagi diterapkan karena keadaan yang sudah berubah. Di era modern, walaupun Yahudi Ortodoks sangat taat dengan hukum ini, nah ada perbedaan pendapat dari kalangan pemuka agama Yahudi Ortodoks sendiri mengenai memotong jenggot maupun payot. Nah, beberapa posyek seperti Rabbi Moshe Feinstein dan Rabbi Yosef Eliyahu Henkin, mereka mengizinkan memotong sampai bersih janggut dan payotnya dengan mesin cukur listrik. Nah, posyek sendiri sebutan kepada ahli hukum dalam agama Yahudi. Ya, kalau dalam Islam disebut dengan faqih atau orang yang ahli dalam hukum fikih seperti itu. Buat yang belum tahu bahwa penemu pisau cukur listrik merupakan seorang Yahudi yang bernama Alexandre Sasha Horowitz. Walaupun begitu, banyak pemeluk Yahudi Ortodoks lebih suka menumbuhkan jenggot karena berbagai alasan seperti alasan agamawi, sosial, dan budaya. Dengan begitu, sehingga kita tidak perlu bingung apabila kita melihat ada Yahudi yang jambangnya pendek, ada yang panjang, ada yang berjanggut, serta pula ada yang tidak berjanggut, seperti itu. Nah, adapun mengenai aturan semana sih panjang jambang mereka dalam aturan Yahudi, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Yahudi sendiri. Di antara mereka, ada
yang menyelipkan jambangnya di bagian belakang telinga. Ada yang melingkarkannya di sekitar telinga atau memutarnya menjadi ikal panjang. Beberapa kebiasaan ini didasarkan pada ajaran mistik Yahudi seperti Kabbalah, sementara yang lain lebih didasarkan kepada norma masyarakat. Akan tetapi yang penting untuk diingat adalah bahwa semua kebiasaan yang berbeda ini di luar persyaratan dasar aturan peyot tersebut. Dan fakta tambahan nih teman-teman, jadi teman-teman dalam kitab Talmud mereka melarang laki-laki untuk mencukur bulu tubuh kemaluannya karena kegiatan tersebut dianggap perilaku feminim dan melanggar larangan menyerupai wanita dalam ajaran Yahudi. Nah, hal ini biasanya dianut oleh Yahudi Eropa atau yang dikenal dengan Yahudi Ashkenazim, di mana di Eropa pada masa lalu ada tradisi mencukur bulu kemaluan dianggap sebagai bentuk feminitas. Namun hal ini berbeda dengan kaum Yahudi yang hidup di kawasan mayoritas Muslim seperti Yahudi Sephardim. Yahudi Sephardim sendiri merupakan sebutan kepada Yahudi yang hidup di tanah Andalusia ya. Dan sejak era Andalusia mereka menganggap mencukur bulu kemaluan sebagai bentuk lumrah karena masyarakat Muslim umumnya mencukur bulu kemaluannya sebagai bentuk simbol kebersihan. Nah, oke teman-teman, mungkin ini saja untuk pembahasan kita mengenai topik perambutan dan perbuluan dalam agama Yahudi. Saya harap video ini dapat sedikit banyak memberikan wawasan dan pemahaman mengenai keragaman keagamaan yang ada di dunia. Dan kalau video ini memberikan banyak wawasan dan pengetahuan, jangan segan-segan untuk mengklik tombol subscribe serta tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video-video terbaru dari channel Rabbanians ID, khususnya mengenai wawasan lintas agama. Dan jangan lupa klik like dan share apabila video ini perlu diketahui oleh orang lain, serta bagaimana pendapat teman-teman mengenai tradisi Yahudi ini, tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.